Shalom saudara terkasih, sangat berbahagia dapat berjumpa dan bersekutu dengan Anda para pendengar. Kita dapat merenungkan isi hati Tuhan, berdoa dan memuji Tuhan bersama dalam Bread of Life audio saat ini. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat-Nya saat ini juga. Tuhan Yesus mengasihi Anda dan siap memberkati Anda. Kau yang membentuk buah pinggangku, menenungku dalam kandungan ibuku. Matamu telah melihat hari-hari hidupku, sebelum satu pun ada. Engkau yang mengatur jalan hidupku, menuntunku dalam setiap langkahku. Matamu telah melihat hari-hari hidupku, semuanya dalam tangan-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Yesus, pencipta dan pengatur hidupku. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Engkau Yesus Tuhan dan Rajaku selama-lamanya. Imamat 25 ayat 17, janganlah kamu merugikan satu sama lain, tetapi engkau harus takut akan Allahmu, sebab akulah Tuhan. Saudaraku yang terkasih, sudah menjadi hal yang biasa bila orang-orang yang kaya menurut ukuran dunia ini memandang rendah orang-orang yang lemah, orang-orang yang miskin. Itulah dunia yang selalu melihat apa yang terlihat secara kasat mata. Berbeda dengan Tuhan yang selalu melihat hati. Tuhan begitu mengasihi dan berbelas kasihan terhadap umatnya yang lemah, yang tak berdaya, tak dipandang remeh. Sebab bukan untuk seterusnya orang miskin dilupakan, bukan untuk selamanya hilang harapan orang sengsara. Mazmur 9 ayat 19. Dan orang miskin dibentengi Tuhan terhadap penindasan. Mazmur 107 ayat 41. Oleh sebab itu, Tuhan berbicara kepada Musa ketika ia berada di Gunung Sinai, memerintahkan bangsa Israel untuk tidak saling merugikan dan harus takut akan Tuhan. Tetapi sifat manusia sejak dari zaman dahulu sampai sekarang tidak pernah berubah, saudara. Orang-orang kaya bertindak semena-mena terhadap mereka yang miskin karena merasa punya uang atau dapat membayar atau membeli tenaga. Orang kaya memperdaya mereka yang miskin papa, yang kuat secara ekonomi menindas mereka yang lemah. Perbuatan-perbuatan semacam ini tidak hanya dilakukan oleh orang-orang dunia, tapi banyak juga orang yang mengaku diri sebagai orang Kristen juga berlaku demikian. Kehidupan yang mencerminkan sifat Kristus hanya terjadi saat berada di ruangan gedung gereja saja. Saat berada di dalam rumah, di tempat pekerjaan, di dunia perdagangan, perniagaan atau bisnis, mereka menunjukkan sifat aslinya, yaitu tidak punya belas kasihan. Saudara yang terkasih, Imamat 25 ayat 14, Tuhan berfirman, apabila kamu menjual sesuatu kepada sesamamu atau membeli daripadanya, janganlah kamu merugikan satu sama lain. Bukankah sudah lazim bila orang kaya menekan orang miskin dalam praktik perdagangan atau perniagaan, saudara? Majikan-majikan ibu rumah tangga menekan para asisten rumah tangga atau pembantu rumah sedemikian rupa dengan pekerjaan yang tidak mengenal waktu, dengan upah yang serendah-rendah mungkin. Seperti itukah sikap orang yang mengaku bahwa dia adalah pengikut Kristus?
Orang yang takut akan Tuhan pasti tidak akan melakukan tindakan demikian, yaitu menekan orang miskin atau menekan orang yang lemah. Amsal 19 ayat 17, firman Tuhan mengingatkan kita, siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini Engkau memberi pengajaran penting bagi setiap kami, dan bahkan Engkau menegur setiap kami untuk memiliki belas kasihan kepada orang yang lemah, orang yang susah, dan bukan bertindak sebaliknya, memanfaatkan keadaan dan menekan orang yang miskin, orang yang lemah, dan orang yang susah. Ya Tuhan, hari ini kami belajar dari firman yang kami renungkan bersama ini. Biarlah kami berlaku, bertindak, bersikap yang sesuai dengan kehendak Tuhan, yang kuat menanggung yang lemah. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa mengucap syukur, memuji Tuhan, karena ketika kami menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, maka kami sedang memiutangi Tuhan yang pasti membalas, memberkati setiap perbuatan yang penuh dengan belas kasihan. Pujian, hormat, kemuliaan bagi Allah yang hidup. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sampai jumpa. Keep on growing and never give up. Oleh karena kebaikan-Mu, Engkau membimbing jalan hidupku. Kasih-Mu Tuhan tak berkesudahan di hidupku. Oleh karena
Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara, sebuah sekolah teologi yang unggul dan alkitabiah yang telah berdiri selama 50 tahun di Malang, Jawa Timur, Indonesia, dan telah menamatkan begitu banyak pelayan Tuhan yang saat ini melayani di dalam maupun di luar negeri di berbagai bidang sesuai dengan panggilan masing-masing. Sejak tahun 2022 hingga kini, Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara membuka cabangnya di Malaysia dan menjalankan kelasnya secara online. Program yang ditawarkan adalah sarjana atau degree dalam bidang teologi dan master atau magister dalam bidang teologi. Anda masih boleh bekerja dan bahkan melayani sambil mengupgrade diri Anda dan belajar bersama di Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara cabang Malaysia. Untuk informasi dan pendaftaran sila hubungi 017 7923 798. Sekali lagi 017 7923 798. Jumpa Anda di Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara. Tuhan Yesus memberkati.